Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Sejak Lin Jun dikalahkan terakhir kali oleh Lin Yan, Lin Jun berlatih dengan sangat rajin. Tetua Lin Sen juga membelikan Lin Jun beberapa pil terbaik untuk membantunya meraih seniman bela diri warrior bintang 7 lebih cepat. Jadi Tetua Lin Sen meyakini kalau Lin Jun pasti tidak akan kalah kali ini. Saat Lin Jun hampir mendekat, Lin Yan menghindarinya dengan cepat menggunakan langkah Ethereal Misty. Lin Jun menjadi sangat terkejut melihat gerakan Lin Yan yang sangat cepat. Kemudian Lin Yan bersiap untuk mengarahkan pukulannya kepada Lin Jun dari belakang. Sadar akan hal itu, Lin Jun pun menyerang dengan pukulannya. Pukulan mereka beradu dengan sangat kuat, sampai menimbulkan sebuah ledakan di atas arena dan menciptakan asap yang cukup banyak hingga penonton menjadi kesulitan untuk melihat apa yang terjadi di atas arena kompetisi. Lin Jun sedikit terhempas akibat tabrakan pukulan dari Lin Yan. Dia menjadi terkejut mengetahui Lin Yan sudah berlatih seni bela diri yakni langkah Ethereal Misty. Dan Lin Jun merasakan pada tangannya yang beradu tadi bahwa kekuatan Lin Yan sudah berada di seniman bela diri bintang 7. Orang-orang menjadi sangat terkejut mendengar hal itu. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Lin Yan sudah mencapai level warrior bintang 7. Karena sebelumnya menurut mereka Lin Yan hanya mendapatkan Spirit Soul yang tidak berguna. Ayahnya Lin Yan yang melihat pertarungan itu menjadi penasaran dengan Lin Yan. Karena dia tidak habis pikir seberapa banyak rahasia yang disembunyikan oleh anaknya itu darinya. Lin Yan mengira jika Lin Jun baru menyadarinya sekarang. Lin Yan kemudian mengarahkan sebuah tendangan yang cukup kuat kepada Lin Jun sambil mengatakan kalau sedikit terlalu terlambat Lin Jun mengetahui hal itu. Lin Jun terhempas keluar arena akibat tendangan Lin Yan. Lin Tian tidak percaya kalau kakaknya akan kalah untuk kedua kalinya dari Lin Yan. Tetua dengan segera mengumumkan kalau pemenang dari pertarungannya adalah Lin Yan. Su'er langsung saja menyambut Lin Yan dengan senang. Dia menganggap kalau kakaknya sangatlah hebat. Bahkan ayahnya juga ikut tertegun melihat aksi dari Lin Yan. Lin Yan segera melihat ke posisi ayahnya berada. Lin Yan sambil berbicara dalam hati bahwa dia sama sekali tidak sia-sia dilahirkan oleh ayahnya. Tetua melanjutkan kompetisinya. Dia memberitahukan kepada 7 peserta yang lolos bahwa kompetisi putaran berikutnya untuk 3 peserta terbaik. Dia meminta kepada peserta jika ada yang sukarela untuk menarik undian kompetisi. Beberapa murid mengangkat tangan untuk mengundurkan diri dari kompetisi klan. Kini hanya tinggal Lin Wu, Lin Yun, Lin Yan, dan Lin Tao untuk berkompetisi. Tetua langsung saja menyuruh mereka berempat untuk menghampirinya dan mengambil undian untuk menentukan lawan. Setelah mengambil undian, Lin Yan menatap undian yang diambilnya dengan seksama. Lin Tao mengatakan kalau dia akan menjadi lawannya Lin Yan selanjutnya. Lin Yan tiba-tiba teringat kalau Lin Tao sebenarnya bukan anggota keluarga Lin. Lin Tao cuma anak yang diangkat dan katanya memiliki bakat yang bagus. Bahkan Lin Tao hampir menjadi seniman bela diri bintang 8. Sebelumnya Lin Tao telah melihat pertandingannya Lin Yan dengan cukup teliti. Lin Tao menganggap kalau Lin Yan cukup kuat. Dia langsung saja meminta Lin Yan agar jangan membuang waktu lagi dan segera memulai bertarung. Lin Tao dengan segera mengeluarkan Soul Spiritnya dan meminta Lin Yan untuk menunjukkan teknik terkuatnya. Soul Spiritnya Lin Tao berubah menjadi angin untuk meningkatkan kecepatannya di atas Lin Yan. Sementara Lin Yan berprasangka kalau Lin Tao kemungkinan menebak dirinya akan menggunakan langkah Ethereal Misty lagi. Jadi Lin Tao mengetahui kalau dia tidak akan bisa menangkap kecepatannya Lin Yan tanpa menggunakan Spirit Soul anginnya. Kemudian Lin Yan juga mengeluarkan Spirit Soul peti matinya. Sebelumnya, Lin Tao melihat kalau Lin Jun takut dengan Spirit Soul milik Lin Yan. Jadi dia mencoba untuk berjalan mendekati Lin Yan sebelum mengambil tindakan. Lin Tao mengelilingi Lin Yan dengan gerakan cepatnya. Lin Yan menyadari kalau kecepatannya Lin Tao memang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi itu masih tidak berguna dalam melawannya. Lin Yan langsung saja menggunakan Soul Spiritnya dengan memberi perintah agar Lin Tao berhenti. Soul Spirit Lin Yan berhasil mempengaruhi Soul Spirit miliknya Lin Tao. Seketika Lin Tao menjadi panik.
Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya karena gerakannya secara tiba-tiba terblokir. Dengan cepat, Lin Yan mengeluarkan langkah ethereal mistinya. Dia memasang tatapan yang tajam ke arah Lin Tao untuk bersiap memukulnya. Lin Tao sudah berusaha sekuat mungkin untuk menggerakkan dirinya, tetapi dia masih tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa pasrah menerima pukulan Lin Yan secara bertubi-tubi. Kemudian Lin Yan meminta Soul Spirit-nya untuk tidak lagi menggunakan kekuatannya karena Lin Yan bersiap untuk mengakhiri pertandingan. Dia mengarahkan pukulannya dengan cukup kuat sehingga menyebabkan Lin Tao terhempas keluar dari arena pertandingan. Lin Tao menjadi tidak berdaya bertarung dengan Lin Yan. Dia akhirnya menyerah terhadap perjuangannya selama ini. Sementara penonton menatap Lin Yan yang berdiri gagah di atas arena pertandingan, seolah-olah mereka tidak percaya kalau Spirit Soul yang mereka anggap tidak berguna itu bisa membantu Lin Yan mengalahkan Lin Tao. Lin Wu menganggap jika kemampuan Spirit Soul-nya Lin Yan cukup bagus. Setelah dinyatakan menang, Lin Yan pun turun dari atas arena. Dia langsung saja menghampiri Lin Tao yang terkapar di bawah arena, sambil mengelurkan tangannya menanyakan keadaannya Lin Tao. Lin Tao menganggap kalau kekalahannya bukanlah masalah besar. Dia mengajak Lin Yan untuk bersaing saling melawan lagi jika mereka mempunyai kesempatan di masa depan. Lin Tao menyambut uluran tangan dari Lin Yan. Lin Yan pun menerima dengan senang hati ajakan Lin Tao. Kemudian tetua meminta peserta selanjutnya untuk memasuki arena pertandingan. Para penonton bersorak heboh mendukung Lin Yun. Mereka menganggap jika yang akan menempatkan posisi pertama sebagai pemenang pasti salah satu antara Lin Wu atau Lin Yun. Lin Wu dan Lin Yun memberi salam sebelum memulai pertandingan. Sesaat setelah pemberian salam, mereka langsung saling menyerang satu sama lain. Saat Lin Wu menyerang, Lin Yun berhasil menahannya. Begitupun sebaliknya, mereka mengerahkan kekuatan dengan sekuat tenaga. Bahkan Lin Wu menganggap kalau Lin Yun sepertinya menjadi jauh lebih kuat selama ini. Lin Yun pun juga merasakan kalau Lin Wu cukup kuat. Mereka berdua sama-sama saling melontarkan pujian. Lin Wu berterima kasih karena Lin Yun telah memujinya. Tetapi menurut Lin Wu, kali ini tempat pertama di kompetisi klan akan menjadi miliknya. Kemudian Lin Wu mengeluarkan teknik Roaring Tiger Fist, dan Lin Yun pun mengeluarkan teknik Heavenly Wind Palm. Su'er menanyakan kepada Lin Yan tentang siapa yang akan memenangkan pertandingannya. Lin Yan menganggap kalau untuk sekarang sepertinya Lin Wu yang akan menjadi pemenang. Teknik mereka berdua beradu dengan kuat sehingga menimbulkan asap di atas arena. Lin Yun terlihat cukup kelelahan setelah tekniknya bertabrakan dengan teknik Lin Wu. Tetapi Lin Wu hanya tersenyum dengan santai. Lin Yun merasa ada yang aneh dengan senyumnya Lin Wu. Tiba-tiba dia melihat pada lantai arena dia berdiri. Lin Yun terhempas cukup jauh sehingga dia keluar dari garis arena yang telah ditetapkan. Tetua langsung menyatakan kalau Lin Wu memenangkan pertandingan. Penonton bersorak dengan semangat menyebutkan jika Lin Wu adalah pemenang kompetisi dan menempati peringkat pertama di kompetisi klan. Dikarenakan kompetisinya telah berakhir, tetua utama akan mengumumkan 3 pemenang terbaik kompetisi. Tiba-tiba Lin Yan bersuara dan mengangkat tangannya. Tetua utama bertanya kepadanya apakah dia mempunyai sesuatu untuk ditanyakan. Lin Yan menjelaskan kepada tetua utama jika kompetisinya masih belum berakhir karena menurutnya dia masih belum melawan Lin Wu. Orang lain yang mendengarnya menganggap jika Lin Yan sudah besar kepala karena memenangkan beberapa pertandingan sebelumnya. Mereka meremehkan Lin Yan yang ingin melawan Lin Wu. Adiknya meminta Lin Yan agar jangan bertindak gegabah. Bahkan ayahnya sampai meneriaki nama Lin Yan dari atas aula tempat para tetua berada. Namun Lin Yan dengan sopan menjelaskan kepada tetua utama kalau berdasarkan aturan, Lin Wu dan dirinya masih bisa bersaing di kompetisi klan. Ayahnya Lin Yan dan tetua utama tampak sedang mempertimbangkan permintaan Lin Yan. Ayahnya berpikir bahwa mungkin Lin Yan masih menyembunyikan kekuatannya. Lalu ayahnya mengangguk kepada tetua utama agar mengizinkan Lin Yan melawan Lin Wu. Sementara Lin Yan yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia berlatih siang dan malam hanya untuk kompetisi klan tahun ini.
serta bukan cuma untuk mendapatkan tempat ketiga. Kemudian tetua utama meminta Lin Yan dan Lin Wu untuk naik ke atas arena untuk meneruskan kompetisi kelannya. Lin Wu menganggap kalau skill seni bela diri milik Lin Yan bukan masalah besar. Satu-satunya yang perlu diperhatikan dan diwaspadai oleh Lin Wu adalah cahaya hitam di Soul Spirit Lin Yan. Tapi menurut Lin Wu, Soul Spirit Lin Yan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Lin Yan dan Lin Wu sama-sama memberi salam pertanda akan dimulainya pertandingan. Lin Yan langsung saja mengumpulkan kekuatannya dan berinisiatif untuk menyerang menghampiri Lin Wu. Lin Wu juga bersiap menerima serangan Lin Yan. Dia merasa level serangannya Lin Yan tidak akan berefek padanya. Serangannya Lin Yan masih bisa ditahan oleh kekuatan Lin Wu. Mereka berdua hanya sedikit termundur dari tempat mereka berdiri. Lalu Lin Wu mengumpulkan kekuatannya. Kali ini gilirannya untuk menyerang duluan. Lin Yan merasa terpojok oleh Lin Wu, tetapi Lin Yan harus menahan serangan Lin Wu dengan sekuat tenaga. Pukulan mereka lagi-lagi beradu dengan cukup kuat. Lin Yan termundur dari tempatnya berdiri. Dia merasa sedikit kewalahan melawan Lin Wu. Awalnya Lin Wu ingin menghabisi Lin Yan dalam satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka kalau Lin Yan masih bisa bertahan. Lin Yan langsung saja mengeluarkan Soul Spirit peti matinya. Lin Wu menilai meskipun spirit anehnya Lin Yan bisa menahan Lin Tao, tetapi jangan pikir kalau itu akan berhasil kepadanya. Dia menganggap kalau Lin Yan bukan tandingannya, karena kekuatan Soul Spirit berhubungan langsung dengan level kultivasi. Lalu Lin Wu mengarahkan Soul Spiritnya untuk membakar spiritnya Lin Yan. Lalu spiritnya Lin Yan membuka peti matinya. Seketika hal itu membuat Soul Spirit milik Lin Wu tidak bergerak. Lin Wu merasa ada yang aneh dengan kejadian itu. Para penonton pun penasaran apa mungkin spirit api Lin Wu diblokir oleh spirit peti matinya Lin Yan. Mereka tidak tahu seberapa kuat Soul Spirit milik Lin Yan, karena tidak ada seorang pun yang menggunakan peti mati sebagai Soul Spiritnya. Lin Yan merasa kalau level kultivasinya saat ini tidak cukup untuk menekan Soul Spirit milik Lin Wu sepenuhnya. Lin Yan tidak bisa cuma menunggu diam tanpa melakukan apapun. Dia kemudian maju untuk menyerang Lin Wu. Lin Yan mengeluarkan teknik Wind Lightning Fist miliknya. Seketika para penonton terkejut melihat Lin Yan mengeluarkan teknik Wind Lightning Fist. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lin Yan bahkan berhasil berkultivasi tingkat mortal seni bela diri tingkat medium. Tekniknya Lin Yan mengeluarkan petir di atas arena. Hal itu membuat para penonton menjadi kebingungan tentang apa yang terjadi di atas arena. Ayahnya Lin Yan juga ikut terkejut, karena anaknya benar-benar mengeluarkan teknik Wind Lightning Fist. Ayahnya Lin Yan menjadi penasaran bagaimana caranya Lin Yan mempelajari teknik tersebut. Lin Wu menganggap keadaan itu tidak bagus untuknya. Dengan segera dia mengeluarkan teknik Heaven Breaking Fist. Tekniknya Lin Yan dan tekniknya Lin Wu beradu dengan sangat kuat, sehingga memunculkan efek petir dan juga angin di sekitarnya. Lin Wu bertekad kalau dia tidak akan kalah oleh Lin Yan. Tapi bagi Lin Yan, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Lin Wu. Terjadi sebuah ledakan di atas arena akibat tabrakan kekuatan tersebut, sehingga memunculkan asap yang cukup banyak. Lalu di antara gumpalan asap yang banyak itu terdapat Lin Wu yang terjatuh dari atas arena. Lin Wu terkapar di atas lantai, sementara Lin Yan masih berdiri dengan gagah di atas arena kompetisi. Para penonton bersorak untuk Lin Yan. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Lin Yan akan memenangkan pertandingan melawan Lin Wu. Tetua utama langsung turun dari atas aula untuk melihat keadaan cucunya. Akhirnya tempat pertama kompetisi klan dimenangkan oleh Lin Yan. Ayahnya Lin Yan baru sadar kalau anaknya sama sekali bukan orang biasa. Su'er menjadi sangat kesenangan karena menurutnya kakaknya benar-benar sangat hebat. Lin Yun yang menonton pertandingan itu tidak meragukan lagi kekuatan yang dimiliki oleh Lin Yan, karena menurutnya Lin Yan adalah orang yang sangat kuat. Meskipun Lin Yun seorang seniman bela diri warrior bintang 8, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Wu.
Jadi Lin Yun menjadi penasaran bagaimana bisa seniman bela diri bintang 7 seperti Lin Yan bisa mengalahkan Lin Wu. Pada malam harinya, ayahnya duduk berdua di halaman dengan Lin Yan. Ayahnya penasaran tentang bagaimana Lin Yan meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Karena level kultivasi Lin Yan naik dari warrior bintang 3 ke bintang 7 hanya dalam 3 hingga 4 bulan sejak Lin Yan diuji. Lin Yan menjelaskan kepada ayahnya itu bahwa semua kemajuannya dimulai ketika dia membangkitkan soul spirit peti mati yang biasa disebut oleh orang lain dengan soul spirit yang tidak berguna. Soul spirit yang dibangkitkannya bukanlah tidak berguna, malah sebaliknya, soul itu bisa membantu kultivasinya. Dan dengan soul spirit peti mati, dia jadi bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi jauh lebih cepat. Ayahnya cukup keheranan akan soul spirit yang dibangkitkan Lin Yan, karena biasanya soul spirit hanya mempunyai fungsi untuk mendukung penggunanya. Dan itu pertama kalinya ayahnya mendengar kalau soul spirit bisa membantu dalam berkultivasi. Lin Yan merasa sulit untuk menjelaskan tentang soul spiritnya melalui perkataan. Dia akan berkultivasi sedikit untuk menunjukkan langsung kepada ayahnya. Dan nanti, pasti orang yang berada di dekatnya bisa merasakan aura langit dan bumi. Lin Yan langsung saja memulai berkultivasi di depan ayahnya. Aura langit dan bumi terlihat berkumpul di sekitarnya. Ayahnya bahkan cukup terkejut kalau hal yang dijelaskan oleh Lin Yan benar-benar bisa meningkatkan kecepatan penyerapan aura. Menurut ayahnya, dengan kecepatan penyerapan Lin Yan, dia mengira dalam waktu dekat Lin Yan akan menjadi master bela diri bintang 1 yang telah berkultivasi teknik aura. Ayahnya meminta agar Lin Yan jangan mengatakan kepada siapapun tentang kekuatan soul spiritnya, termasuk kepada adiknya karena dia masih muda. Dan tidak akan bagus jika orang lain mengetahui hal itu. Lin Yan pun mengerti akan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian ayahnya Lin Yan mengeluarkan sebuah botol dan memberikannya kepada Lin Yan sebagai hadiah karena telah memenangkan peringkat pertama di kompetisi klan. Yang diberikan oleh ayahnya adalah True Essence Pill. Lin Yan tidak percaya kalau hadiah peringkat pertama di kompetisi klan memberikan True Essence Pill yang begitu hebat. Dia mengira kalau ayahnya lah yang membeli hadiah itu dengan uang sendiri. Ayahnya menjadi tersipu malu ketika rencananya diketahui oleh Lin Yan. Dia meminta Lin Yan untuk tidak membuat tebakan liar dan menerima hadiah yang diberikannya. Tidak lupa Lin Yan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya dengan santun. Lin Yan berpikir, kalau True Essence Pill yang diberikan oleh ayahnya pasti seharga tidak kurang dari 30.000 batu spirit. Dan ayahnya pasti menghabiskan semua tabungan yang disimpan dalam beberapa tahun. Setelah ayahnya pergi, Lin Yan memasuki kamarnya. Dia mengeluarkan pil tersebut dan berniat untuk mengonsumsinya. Namun Gong Qiansu mengingatkan Lin Yan bahwa dia tidak bisa meminum True Essence Pill tersebut. Dikarenakan di level bela diri Lin Yan saat ini, dia sudah pernah menggunakan obat untuk meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Jika Lin Yan terus meminumnya, maka itu akan berdampak negatif dan sebagai gantinya kultivasi Lin Yan akan terbatas ke depannya. Lin Yan baru tahu kalau ada larangan yang seperti itu. Dia merasa kalau hadiah True Essence Pill yang diberikan oleh ayahnya akan sia-sia. Gong Qiansu menyarankan untuk menjual hadiah tersebut. Dan Lin Yan pun merasa mungkin hanya itu satu-satunya cara agar hadiah itu bermanfaat baginya. 2 bulan kemudian, Lin Yan mengumpulkan energinya. Dia sudah bersiap untuk menerobos ke level selanjutnya. Penerobosannya ke tahap selanjutnya berhasil dengan lancar. Sekarang Lin Yan adalah seniman bela diri warrior bintang 8. Dia merasa kalau dia selangkah lebih dekat ke Martial Master Realm. Di satu sisi, adiknya sedang berada di halaman rumahnya dan sedang menuju ke kamarnya Lin Yan. Gong Qiansu yang melihat Su Er merasa bahwa perkembangannya Su Er cepat sekali. Sekarang Su Er sudah menjadi seniman bela diri warrior bintang 7. Lin Yan sama sekali tidak menyadari perkembangan cepat yang diperoleh adiknya. Lin Yan menjadi frustasi mendengar hal itu. Dia baru meraih seniman bela diri bintang 7 setelah banyak berusaha keras.
Dan Lin Yan tidak melihat adiknya berusaha sangat keras dalam meningkatkan kultivasi. Seketika Lin Yan sadar diri kalau adiknya itu berbeda dengan dirinya, karena adiknya itu mempunyai fisik yang spesial. Sesampainya di depan pintu kamar Lin Yan, Su-er langsung saja mengatakan kalau dia mempunyai berita bagus untuk dikatakan kepada kakaknya itu. Lin Yan langsung saja berterus terang kepada adiknya bahwa berita bagus yang ingin dibicarakannya pasti tentang Su-er yang sudah mencapai warrior bintang 7. Adiknya sedikit terkejut ketika Lin Yan mengetahui tentang perkembangan kultivasinya. Su-er pun menjadi penasaran bagaimana kakaknya itu mengetahui perkembangan kultivasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.